Hari ini saya haramkan tubuh saya menyentuh tubuh kamu. Anak saya sendiri yang nakal. Saya menggugat cerai itu adalah karena ada pengakuan seorang perempuan yang which is adalah Mulan sendiri yang saya sidang bicara bahwa dia memang menikah sama Mas Dhani itu tahun 2006. Gua ini termasuk orang yang merasa hidup gua ini nggak pernah salah. Berarti saya merebut barang. Mas Dhani itu bukan barang. Ahmad Dhani bilang dia manusia yang nggak pernah salah. Dia bongkar dulu Maya katanya selengki sama bos TV guys. Waduh, ini gara-gara El nikah. Masa gara-gara El nikah? Semenjak anaknya nikah, nih perang Maya dan Dhani lagi berkecamuk guys. Waduh, bahkan sekarang Dhani ini mengatakan dia manusia yang nggak pernah salah. Dia bahkan kasih tanda kutip kode-kode bahwa memang Maya dulu ya di tahun 2006-an gitu. Maya ini selengki sama bos TV guys, buset. Ada ininya, ada captionnya. Waduh, kok bisa ada orang seperti Dhani? Manusia tidak pernah salah. Di tahun 2000-an ini membuktikan bahwa ternyata yang selengki nuduh orang selengki gitu. Dia malah menuduh Maya ini ada dugaan selengki dengan bos TV dulu. Siapa itu? Kita bahas di sini guys. Nah, Kalau ditanya gua kapok apa enggak, gua nggak pernah menyesali apapun yang pernah gua lakukan selama hidup. Karena gua ini termasuk orang yang merasa hidup gua ini nggak pernah salah. Termasuk bercerai dengan Maya pun gua nggak salah. Nggak salah tuh ya? Nggak. Karena? Ya karena it was meant to be. Iya. wah itu dia guys. Itu katanya dia tidak pernah salah. Kalau dari komennya hidup nggak pernah salah. Padahal tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Sombong. Tapi ada di Dhani nih yang ngaku-ngaku nggak pernah salah ya. Tapi kita tahu dia salah ya. Loh. Jadi kalau let's go lihat ini katanya statementnya Ahmad Dhani ini semua terjadi gara-gara dia buat caption kayak gini guys. Ketika Safia menangis gara-gara drama sinetron di sebuah acara siraman, aku langsung peluk putriku tersayang dan membisikkan fakta. Fakta ya yang terungkap. Yang tadi kamu lihat itu semuanya acting buruk dari wanita yang mentalnya perlu diperiksa. Wanita itu ditalak 3 oleh suaminya karena perselingkuhannya dengan pemilik TV swasta guys. Waduh. Dan perbuatannya itu sudah diakui secara tertulis dan ditandatangani. Tapi demi citranya dia dibantu pemilik TV swasta untuk bikin konten di infotainment yang isinya satu, suaminya yang selengki dengan orang ketiga. Tapi dia nikah. Bagaimana sih ini pertanyaannya itu? Tidak bisa bertemu anaknya, tapi emang bener kayak nyampe lompat pagar itu. Bikin drama KDRT hingga bikin laporan palsu KDRT. Nah, KDRT ini nanti ada statementnya dari Bapak Dhani sendiri yang bilang memang Maya itu kadang-kadang dikasarin sama Dhani guys. Terus masuk rumah harus lompat pagar gitu. Beberapa narasi tersebut diangkat oleh infotainment, terutama PH Indigo yang bekerja untuk pemilik TV swasta. Kubisikan terhadap putriku tersayang, bersyukurlah kamu punya bunda yang menomorsatukan keluarga, tidak membabi buta mencari materi dan menomorduakan anak, tidak pernah pergi meninggalkan rumah meskipun ada masalah besar. Wah, itu dia guys. Jadi didugaannya bahwa tetap Maya duluan yang selengki menurut Ahmad Dhani ya gitu. Itu PH Indigo bekerja untuk pemilik TV swasta ya. Kalau let's cari-cari pemilik TV swasta ini siapa guys? Kalau dicari-cari di internet katanya sih ada diduga ya, dugaan bosnya itu bukan sebenarnya pemilik TV swasta tapi bos ya kayak GM gitu di TV 7 dulu, sekarang namanya Trans 7. Nah, tapi kalau dari statementnya Ahmad Dhani yang bilang PH Indigo ini acara-acaranya kayak ada silet itu di RCTI gitu. Terus ada di Global TV juga. Terus ada cumi-cumi juga. Nah, karena banyak banget yang menduga jadinya siapa ini, apakah ini tanda kutip diduga Wisnu Tama gitu. Karena Indigo itu kan nama perusahaannya Indigo Media Tama itu di tahun 2006. Tapi katanya beda nih, Indigo Media Tama sama Wisnu Tama ini beda gitu. Yang paling banyak sih karyanya ya itu silet di RCTI. Nah, berarti kan apakah Ahmad Dhani ini menduga ada pemilik swasta atau dari pihak RCTI siapa itu pemiliknya? Atau bosnya itu siapa? Nah, kalau dari internet ini bukan si Wisnu Tama ya, memang namanya ada mirip-mirip gitu guys. Nah, oke. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Al dulu ini nggak benci Safia aja udah syukur gitu. Waduh, ini berkat nasihat bundanya, betul sekali. Ada yang mendoakan juga, mari kita doakan Safia dapat suami persis Ahmad Dhani yang tidak pernah salah, dan punya sahabat seperti Mulan. Yang menomorsatukan keluarga tidak pernah mencari materi. Tapi kalau di sini statementnya Maya udah dapat ya guys bahwa Mulan sendiri yang cerita, yang bilang dia sendiri bahwa dia yang
selingkuh dengan Ahmad Dhani guys, ini guys. Saya menggugat cerai itu adalah karena ada pengakuan seorang perempuan yang which is adalah Mulan sendiri yang saya sidang. Waktu itu memang ketemu di rumah teman saya dan dia mengakui bahwa dia bicara bahwa dia memang menikah sama Mas Dhani itu tahun 2006. Dan Tahun 2006 dia guys. Bunda Maya ini nggak perlu keluar-keluar tapi jejak digital yang membuktikan ya. Nah kalau dari lihat ini Mahkamah Agungnya apa namanya gugatan cerainya, saksi mengetahui tergugat telah menikah siri dengan titik-titik berdasarkan cinta titik-titik atau Wulan Sari kepada saksi dan teman-teman lainnya seperti Meli Guslow. Nah, Vita manajer Wulan Sari dan Adi Meli alias Wulan Sari bercerita sekitar tahun 2006 kejadiannya di rumah Meli Guslow. Oh, di rumah Teh Meli guys. Waktu itu saksi sedang bermain ke rumah Teh Meli. Wulan ini menelpon saksi dan minta saksi menunggunya. Setelah datang, ia mengajak kami berbicara di ruang khusus. Kemudian dia bercerita bahwa dirinya telah dinikahi secara siri di daerah Jawa Barat. Setelah cerita, akhirnya Wulan menangis. Nah, ini ada yang ini lagi guys, bahwa setelah pembicaraan tersebut, Wulan pernah SMS menyampaikan bahwa ia sudah minta cerai pada tergugat. Dan tergugat juga pernah mengirim SMS ke Wulan mengakui bahwa emang enak punya dua istri. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Mana nih guys? Memang Bunda Maya tidak pernah memberikan bukti, tapi jejak digital yang memberikan bukti. Ini Ahmad Dhani seperti menelanjangi dirinya sendiri guys. Dan bahkan ada almarhum dari ayahnya Ahmad Dhani yang mengatakan bahwa memang kenapa Wulan ini ngebet banget pengen diakui gitu. Jadi istrinya Dhani gitu. Ini ada guys. Anak saya sendiri yang nakal. Oh. nakalnya seperti apa nih maksudnya? Ya nakalnya begitu kadang-kadang ngomong kasar. Kadang dia bilang, kamu sama istri tidak boleh bicara kasar. Begini kalau menurut saya, Wulan tuh punya background apa ya? Background latar belakang keinginan seperti diakui lah. Dan ya seperti diakui bahwa saya ini wife-nya Denny gitu. Nah, ya kepingin dia begitu tuh dan tinggal lakunya ya. Jadi perbuatannya lalu overacting, overexpose. Itu yang saya suka. Ini kan berarti menjatuhkan anak saya, menjatuhkan Maya. Nggak bisa dong. Oh, bukan istrinya mau diakui sebagai istri mah nggak bisa. Lalu mau bergaya seolah-olah aku istrinya Dhani ini orang. Oh, berkuasa nggak bisa dong. Orang semua tahu istrinya kan Maya. Ya, ini maaf aja ya. Sekolahnya jauh tinggi Maya. Ya, dia sarjana Maya. Kan juga rupanya pun baik Maya. Ya. Wah, Kristen, kejujuran, Maya. Jelas, bapaknya tahu itu. Ya, walaupun sama Denny sering dimarah-marah, sering diomongin yang nggak enak, Maya itu sabar. Wah, itu dia guys. Jadi ini almarhum dari ayahnya Ahmad Dhani ya, yang bilang bahwa Wulan itu memang kebelet dia pengen diakuin sebagai istrinya Ahmad Dhani gitu. Sebagai ratu yang sesungguhnya. Dulu kan namanya duo ratu ya gitu. Tidak ada ratu, tidak ada dua ratu di dalam satu kerajaan gitu. Aku tidak mau jadi duo ratu gitu. Aku punya ratu satu-satunya adalah aku. Apa seperti itu? Nah, karena dari mantan mertuanya aja bilang, "Oh, maaf aja nih Dhani ya gitu. Ini Maya sekolah lebih tinggi, cantik lebih cantik Maya gitu. Kesetiaan, kejujuran, wah Maya udah nomor 1 lah." Nah, itu kenapa sekarang Maya dapat suami yang mantap. Sama-sama botak tapi beda ya gitu. Kalau di komennya dia bikin postingan lawannya digital. Waduh. Anak saya Maya. Kalau aku sih mundur ya. Mertuanya aja udah pro banget nih buat Maya. Maya naik private jet. Ahmad ini naik apa guys? Wes. Naik hitam. Kasihan juga si Safea ya gitu. Mungkin ya dia kan taunya dari bapaknya dan bundanya ya. Itu yang dia percayai gitu. Tapi dia pada saat itu dia belum lahir. Mungkin masih dibuat juga ya pada saat kejadian itu. Tapi kita yang udah lahir kan tahu bagaimana hebohnya kasus tersebut ya. Pas ditanya juga bagaimana Wulan ini bisa nikah sama Dhani, dia juga bilangnya Dhani itu bukan barang, tidak usah diperebutkan. Saya ini bukan perebut. Bisa mengatur yang namanya, ya sudah diatur lah di dalam agama pun yang namanya jodoh, rezeki, maut itu Allah yang menentukan. Proses
proses dimana sampai akhirnya aku nikah sama Mas Dhani itu yang orang nggak tahu. Pasti banyak proses. Kalau perebut, saya artinya berarti saya merebut barang. Mas Dhani itu bukan barang mati, benda mati. Dia punya pemikiran, punya otak, dia punya alasan kenapa akhirnya dia harus menikah sama saya gitu. Dan untuk karakter Mas Dhani seperti itu dan balik lagi ke karakter saya, nggak mungkin saya ngerebut Mas Dhani. Penderitaan yang mana gitu? Penderitaan apa? Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Wah, itu dia guys. Jadi di sini Mulan bilang, saya ini bukan perebut ya, Mas Dhani ini bukan barang. Jadi nggak ada saling berebut-rebut, dia punya hati dan punya otak ya, gitu. Kamu punya otak? Nah, ini ngambil. Tapi kan harusnya kan kamu juga punya otak ya, harusnya nggak etis gitu loh. Apalagi sahabat sendiri, abis itu teman kerja sendiri gitu, disikat juga gitu kan, nggak etis gitu. Dan kalaupun Dhaninya mau sama kamu, ya kalau kita orang kan kita bisa nolak juga ya. Kenapa kamu nggak nolak gitu, pertanyaan kita semua ya gitu. Jadi berarti kan kamu mau, Dhani mau, ya dua-duanya sama-sama mau gitu. Tapi itulah dia namanya pernikahan guys. Namanya pernikahan itu sudah pengikat namanya. Walaupun kita suka sama orang lain, cinta sama orang lain, tapi karena sudah atas dasar pernikahan ya kita bisa tahan lah itu nafsu-nafsu tersebut ya. Misalnya kayak Let's Go, tiba-tiba Angelina Jolie nelpon gitu. Aku mau menikah sama kamu, walaupun dia Angelina Jolie dan memang Let's Go suka Angelina Jolie, tapi karena Let's Go sudah punya hubungan yang komitmen, Let's Go akan tolak gitu. Karena pernikahan itu nggak cuma cinta-cinta monyet doang, itu adalah komitmen seumur hidup gitu. Ketika kita bisa menolak godaan dari semua wanita, keinginan kita untuk berbuat dosa lebih lanjut, nah itulah yang mendapatkan hadiah rumah di surga gitu. Jadi keluarga lebih harmonis gitu. Cinta bisa dijalankan sampai maut gitu, sampai benua bersama. Nah, tapi kalau kita sudah dibutakan oleh nafsu ya beginilah akhirnya. Sampai tua juga nggak kelar-kelar nih lo. Dan banyak juga yang menyoroti bahwa waktu nikahannya El, Maya ini sama sekali nggak salaman dengan Ahmad Dhani ya. Padahal suaminya si Irwan Musi aja salaman. Nah, ini karena dulu pernyataan Ahmad Dhani yang mengharamkan bahwa Maya ini tidak boleh menyentuh dirinya lagi guys. Haram katanya guys. Wow. Kita kira kan yang haram cuman babi. Dulunya baby, sekarang babi. Ini pertanyaan kita ya. Lucu juga soalnya. Hari ini saya haramkan tubuh saya menyentuh tubuh kamu. Sesungguhnya yang terjadi itu saya yang mentalak, memberikan talak ya kepada Maya langsung talak 3 itu. Jadi bukan talak 1 dulu, talak 2 dulu, talak 3 enggak, melalui SMS yang bunyinya mulai hari ini saya haramkan tubuh saya menyentuh tubuh kamu. Nah, berarti kan dari statementnya Ahmad Dhani, Maya ini masih ingat, pasti masih ingat dan melakukan apa yang Dhani suruh, ya nggak salaman gitu dengan mereka semua ya, karena haram gitu. Saya sudah dianggap babi gitu, ya kan? Takutnya gitu, apakah Ahmad Dhani menganggap dia ini BABI atau dia yang merasa saya udah jadi BABI ini, jangan disentuh-sentuh ya? Bagaimana ya ini pertanyaan kita? Nah, itu deh guys. Tapi sedih banget sih di nikahan El. Anaknya ya malah masih ada drama-drama seperti ini ya gitu. Awalnya memang Maya yang bilang waktu umur 8 tahun kita memang sempat terpisah gitu. Dia nggak bilang kenapa gitu. Itu udah marah duluan nih bapak-bapak nih, gimana nih gitu. Itu guys, gimana tentang kasus kali ini guys. Coba tulis pendapat kalian di bawah. Kita bacain dulu dari super thanks ya, dari super support teman-teman Let's Go. Dari Rizka Widya, thank you banget. Rizka Widya dari Jepang gitu. Terima kasih banyak ketua Kicau Mania gitu. Thank you ya atas supportnya. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin menggunakan super lobby, ada link sampai di bawah atau dari super tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.